Dharma Vidya Adiguna. Halo sahabat Ganesha, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali dapat menyumpai Anda kembali bersama saya, Sertu Eka, dan rekan saya, Sertu Aditya, akan menyampaikan berita sepekan STTAL. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis menghadiri kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komando Utama TNI Angkatan Laut Wilayah Timur, dilaksanakan secara serentak di dua lokasi, yaitu di Gedung Miangas Lantai 1 RSPAL Dr. Ramelan dan Taman Apsari Surabaya, dengan diikuti sekitar 400 orang tamu undangan serta komunitas ojek online Surabaya. Sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut, diantaranya Dan Kodik Latal dan Kodera 5, Pangko Armada 2, dan Puspenerbal Gubernur AAL KRSPAL Dr. Ramelan Surabaya turut hadir dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan langsung warga sipil. Selain pembagian paket sembako, layanan bakti kesehatan juga diberikan berupa pemeriksaan kesehatan umum serta sosialisasi tata cara bantuan hidup dasar yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pertolongan pertama dalam kondisi darurat. TNI Angkatan Laut tidak hanya memperkuat sinergi dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan peran sosialnya sebagai garda terdepan yang turut peduli terhadap kesejahteraan rakyat, sekaligus memperingati momen penting dalam sejarah pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Mahasiswa program studi S1 dan D3 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan ujian tengah semester genap tahun ajaran 2025 bertempat di kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Senin 22 September 2025. Pelaksanaan UTS ini merupakan bagian dari kalender akademik STTAL yang telah dijadwalkan selama 1 pekan, mulai dari tanggal 22 hingga 26 September 2025. Ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil pelajaran mahasiswa, khususnya dalam memahami dan menguasai materi perkuliahan yang telah diberikan oleh para dosen sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Lembaga Pendidikan STTAL. Ketua Panitia Pelaksanaan UTS, Kaprodi S1 Teknik Mesin Mayor Laut Teknik Sutikno Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan ini didukung penuh oleh para dosen, perwira pengawas, serta staf STTAL. Kegiatan ujian tengah semester berlangsung dengan tertib, objektif, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Sebagai perguruan tinggi di bawah naungan TNI Angkatan Laut, STTAL terus mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kualitas akademik dan kedisiplinan dalam menghadapi ujian. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis resmi menerima kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana Muda TNI. Dalam momen yang sama, Wakil Komandan STTAL Kolonel Laut Teknik Ardiansyah turut menyandang pangkat baru menjadi Laksamana Pertama TNI. Kenaikan pangkat ini dilaksanakan melalui acara laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI yang berlangsung di Aula Gatot Subroto Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Kamis 25 September 2025. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan diikuti oleh total 177 perwira tinggi TNI yang juga menerima kenaikan pangkat. Dari jumlah tersebut terdiri atas 65 pati TNI Angkatan Darat, 67 pati TNI Angkatan Laut, dan 45
45 Pati TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi militer dalam rangka penghormatan serta tanggung jawab baru yang diemban oleh para perwira tinggi. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi nyata para perwira tinggi TNI dalam mengemban tugas-tugas strategis di lingkungan TNI. Bagi Komandan STTAL Laksamana Muda TNI Muklis dan Wadan STTAL Laksamana Pertama TNI Ardiansyah, pencapaian ini juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kepemimpinan di lingkungan pendidikan tinggi militer, khususnya STTAL. Seluruh sivitas akademika STTAL turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas kenaikan pangkat Komandan STTAL dan Wadan STTAL. Diharapkan di bawah kepemimpinan Laksamana Muda TNI Muklis dan Laksamana Pertama TNI Ardiansyah akan semakin berkembang pesat unggulan pendidikan dan riset teknologi pertahanan matra laut khususnya STTAL, sekaligus berkontribusi dalam mendukung kemandirian pertahanan nasional. Kepala Subbagian Material Pembekalan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Mayor Laut Teknik Anton Nugroho, melaksanakan sidang terbuka promosi doktor bertempat di ruang sidang Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November lantai 2 Kampus ITS Surabaya pada hari Kamis 25 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Mayor Laut Teknik Anton Nugroho mempresentasikan disertasinya yang berjudul Studi Numerik Sistem Ventilasi Udara untuk mengurangi heat stress and exhaust gas leakage pada ruang mesin kapal perang jenis Landing Ship Tank. Disertasi ini mengkaji sistem ventilasi udara secara numerik guna menciptakan kondisi kinerja yang lebih aman dan efisien bagi awak kapal di ruang mesin. Sidang terbuka ini dipimpin langsung oleh Dr. Insinyur Wawan Aris Widodo selaku promotor serta didampingi oleh Dr. Insinyur Isbunyamin Suryo selaku co-promotor. Kedua pembimbing memberikan tanggapan positif atas kontribusi ilmiah yang diberikan dalam disertasi tersebut yang dinilai relevan dan aplikatif bagi pengembangan teknologi pertahanan laut. Komitmen STTAL dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut melalui pendidikan dan riset tingkat lanjut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan secara nyata dalam pengembangan desain dan operasional kapal perang Indonesia ke depannya. Baik sahabat Ganesha, demikian informasi berita STTAL selama sepekan. Terima kasih. Jalan Seva, Jaya Mahe.